Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Doku. Kalian masih ingat dengan sebuah kasus yang menggemparkan tentang seorang pemakan mayat dari Purbalingga. Namanya adalah Sumanto atau yang dikenal sebagai kanibal dari Purbalingga. Pada tahun 2003, ia sempat menggemparkan publik karena dia ditangkap setelah memakan sebuah atau seorang mayat perempuan. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita ulas. Sumanto lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret 1972. Dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Keluarganya secara ekonomi sebenarnya cukup stabil, bahkan bisa dibilang berkecukupan untuk ukuran desa waktu itu, karena orang tuanya menerima warisan. Masa kecilnya punya dua sisi. Di satu sisi, dia adalah anak yang biasa. Dia menyelesaikan sekolah dasar di SD Negeri Pelumutan 1. Teman-temannya memanggilnya Suman. Tapi di sisi lain, bibit-bibit kenakalan sudah terlihat. Dia dikenal sebagai anak badung. Sifat ini cukup kuat, sampai-sampai dia harus mengulang kelas 6 di sekolah dasar yang berbeda, SD Negeri Pelumutan 2, untuk bisa lulus dari sekolah dasar. Setelah lulus SD, dia diterima di SMP impiannya, SMP Negeri 1 Kemangkon. Kehidupan remajanya seperti anak biasa pada umumnya, berjalan kaki ke sekolah 3 km pulang pergi, membantu orang tua menggembala kambing, mencari rumput, dan belajar mengaji di masjid pada sore hari. Malamnya, Sumanto juga suka menonton layar tancap atau wayang. Namun, di masa SMP inilah ekonomi keluarganya mulai memburuk. Perabotan rumah satu persatu dijual. Tekanan ekonomi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang berat. Di kelas 3 SMP, Sumanto akhirnya memutuskan untuk putus sekolah. Setelah putus sekolah, Sumanto justru memilih untuk merantau. Pada saat itu tujuannya adalah Lampung. Dia memilih untuk bekerja di perkebunan tebu. Disinilah dalam kesendirian dan tekanan kerja, sesuatu dalam dirinya mulai bergolak. Ternyata di sini Sumanto sudah memiliki keyakinan, entah dari mana, dia percaya bahwa jika memakan mayat, dia bisa memiliki kesaktian. Menurut pengakuannya yang kemudian menggegerkan Indonesia, disinilah aksi kanibalisme pertamanya terjadi di Lampung. Dia melakukan tindakan yang tidak terbayangkan oleh manusia, yaitu mengonsumsi mayat. Menurut pengakuannya di Lampung, dia melakukan aksi itu pada 2 mayat yang berbeda. Motifnya, seperti yang tadi saya bilang, bukan karena kelaparan fisik seperti dalam cerita-cerita bertahan hidup. Dia mengaku melakukannya karena dorongan kepercayaan pribadinya, sebuah keyakinan bahwa dengan memakan mayat dia akan mendapat semacam kekuatan. Ini adalah salah satu titik balik tergelap di hidupnya. Setelah melakukan aksi pertamanya, dia akhirnya kembali ke Purbalingga, di kampung halamannya. Dia menikah dan hidup seperti warga biasa. Bahkan Sumanto dikaruniai anak. Tapi kejahatan yang dimulai di Lampung belum berakhir, itu hanya jeda. Kita bergeser ke tahun 2003. Sumanto sudah lama kembali dari Lampung dan hidup seperti warga biasa di Purbalingga. Hingga pada suatu hari di Januari 2003 terjadi peristiwa yang menggemparkan desa. Seorang nenek yang dihormati warga meninggal. Ia bernama Mbok Rinah. Dia wafat di usia 81 tahun dan kemudian dimakamkan dengan layak seperti masyarakat pada umumnya. Namun anehnya, hanya beberapa jam setelah penguburan, terjadi kejadian yang membuat semua orang merinding. Kuburan Mbok Rinah dibongkar dan jasadnya pun hilang. Desa pun gempar. Isu mistis, ilmu hitam, dan pencurian organ menyebar luas. Polisi mulai menyelidiki. Dalam penyelidikan, akhirnya nama Sumanto muncul. Awalnya ini cuma kecurigaan biasa, tapi waktu diperiksa, Sumanto malah mengaku dengan tenang
dia mengakui dialah yang membongkar kuburan Mbok Rinah. Tapi pengakuan itu tidak berhenti di situ. Dengan polosnya, dia juga mengaku telah memakan sebagian dari jasad Mbok Rinah. Polisi yang mendengar pun tentu syok, tapi Sumanto bahkan memberikan detail lebih mengerikan. Dia memilih bagian-bagian tertentu dari tubuh untuk dikonsumsi. Pengakuan ini ditambah dengan pengakuannya tentang 2 kasus di Lampung, mengangkat kasus ini dari sekedar pencurian mayat menjadi kasus kanibalisme yang berulang. Setelah pengakuan yang menggemparkan itu, polisi pun melakukan rekonstruksi. Sumanto mempertunjukkan bagaimana dia membongkar kubur dan mengambil mayatnya. Rekonstruksi ini disaksikan oleh warga langsung dan menimbulkan trauma kolektif yang mendalam. Berdasarkan pengakuan dan bukti itu, Sumanto akhirnya ditahan. Tapi disinilah sistem hukum mulai menghadapi teka-teki. Kejahatan seperti apa yang sebenarnya dilakukan Sumanto? Dia tidak membunuh korbannya. Dia pun tidak mencuri barang berharga. Dia notabene hanya memakan tubuh yang sudah tidak punya pemilik karena pemiliknya sudah meninggal. Akhirnya Indonesia pada saat itu mengalami sebuah teka-teki hukum. Sekarang kita masuk ke babak paling rumit. Bagaimana hukum Indonesia menghadapi kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus Sumanto akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga dengan tuntutan yang harus diakui terasa aneh. Jaksa penuntut umum menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Kenapa pasal ini? Karena inilah satu-satunya pasal yang paling mendekati untuk diterapkan kepada kasus Sumanto. Yang pertama, objeknya adalah mayat. Dalam hukum pidana saat itu, mayat bisa dikategorikan sebagai barang. Mencuri mayat sama dengan mencuri barang, bukan menculik manusia. Kedua, ada unsur pemberatnya. Pencurian mayat jelas menimbulkan keresahan masyarakat yang luar biasa. Ini menjadi salah satu unsur pemberat dalam pasal itu. Namun, banyak pihak, termasuk pengamat hukum dan masyarakat, merasa ini tidak tepat. Tindakan Sumanto bukanlah pencurian biasa untuk mencari keuntungan materi. Inti kejahatannya adalah pelanggaran terhadap martabat manusia, pelanggaran terhadap ketenangan orang yang sudah wafat, dan tindakan kanibalisme. 3 hal yang sama sekali tidak diatur dalam KUHP pada saat itu. Di dalam ruang sidang, suasana tegang. Sumanto tetap pada pengakuannya. Dia tidak membantah telah mencuri dan mengonsumsi mayat Mbok Rinah. Bahkan mengulangi pengakuan tentang 2 korban di Lampung. Akhirnya pada saat itu ada pertanyaan yang timbul. Apakah Sumanto itu waras ketika dia mengakui perbuatannya? Untuk menjawab ini, pengadilan memerintahkan pemeriksaan kejiwaan. Hasilnya dinyatakan secara hukum Sumanto itu sadar dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ini sebuah keputusan yang penting. Artinya, pengadilan melihatnya bukan sebagai orang gila yang halusinasi, namun sebagai pelaku yang memahami konsekuensi perbuatannya. Meski motifnya sangat tidak masuk akal bagi orang normal, pembelaannya pun tidak menyangkal fakta. Seperti yang kita tahu, Sumanto melakukannya bukan karena tekanan, bukan karena sebuah fetish, namun karena dia memiliki keyakinan bahwa dengan memakan mayat, dia bisa memiliki kekuatan. Kemudian tanggal 27 Juni 2003, vonis akhirnya dijatuhkan. Hakim menyatakan Sumanto bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ada beberapa masyarakat yang pada saat itu merasa hukumannya terlalu ringan. Bagi banyak orang, terutama keluarga korban dan warga yang trauma, 5 tahun untuk kejahatan sekeji itu terasa seperti tidak adil. Mereka merasa keadilan tidak ditegakkan. Di sisi lain, para ahli hukum memahami bahwa hakim bekerja dengan alat, bekerja dengan panduan, yaitu pasal 363, yang hukuman maksimalnya adalah 7 tahun. Dalam kerangka itu, vonis 5 tahun
sudah termasuk berat. Hakim mungkin memberikan hukuman ini karena memahami kekejian perbuatannya. Intinya pada saat itu hasil dari vonis terasa tidak memuaskan bagi semua pihak, tapi itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pada saat itu. Dampak sosialnya justru lebih keras daripada vonis pengadilan. Saat berita vonis tersebar, keluarga Sumanto sendiri dan seluruh warga desanya secara tegas menolak kehadirannya kembali. Ini adalah bentuk hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Dia dianggap telah membawa aib bagi desanya, dan rumahnya bukanlah sebuah tempat yang aman lagi baginya. Akhirnya Sumanto sudah tidak memiliki tempat pulang, dan dia akan menghadapi dua jenis hukuman: kurangan fisik di penjara dan pengucilan abadi dari masyarakatnya. Sumanto menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selama di penjara, laporan resmi menyebutkan bahwa dia berkelakuan baik. Karena perilaku baik ini, dia berhak mendapatkan remisi. Akhirnya, dia mendapatkan pengurangan hukuman secara bertahap setiap hari kemerdekaan. Masa tahanannya tidak genap 5 tahun. Pada 24 Oktober 2006, atau setelah menjalani kurang dari 4 tahun, Sumanto pun dibebaskan. Namun, karena tidak diterima dimanapun, pemerintah melalui dinas sosial sempat mencarikan solusi. Sumanto akhirnya ditempatkan di Panti Rehabilitasi Nasional An-Nur di Bungkanel, Karanganyar, Purbalingga. Disinilah ia menghabiskan tahun-tahun berikutnya hidup sebagai warga panti. Ia pun mendapatkan binaan. Laporan dari pengelola panti menggambarkan ia sebagai sosok yang cenderung pendiam, murung, dan sering menyendiri. Namun, dia juga memiliki aktivitas seperti bermain tenis meja. Ketenarannya yang mengerikan sempat membawanya ke layar kaca. Ia menjadi bintang tamu kontroversial di acara 4 Mata yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Penampilannya ini menuai kritik keras dari publik. Banyak yang merasa kasus serius pelanggaran kemanusiaan tidak pantas dijadikan bahan lawakan atau tontonan di televisi. Tekanan publik ini akhirnya membuat episode tersebut dicekal dan dilarang tayang ulang. Secara hukum, Sumanto hanya divonis untuk satu korban, yaitu mayat Mbok Rinah di Purbalingga. Itulah yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan. Namun, berdasarkan pengakuannya sendiri, jumlahnya lebih banyak. Ia mengaku telah melakukan kanibalisme terhadap 3 mayat, 2 di Lampung dan 1 di Purbalingga. Kanibalisme punya beragam wajah dan motif yang mungkin belum kita tahu. Yang pertama ada kanibalisme untuk bertahan hidup, yaitu orang-orang yang memakan jasad temannya sendiri yang telah meninggal. Motifnya murni untuk hidup dan secara etika itu sering diperdebatkan. Kedua ada kanibalisme ritual dan spiritual, seperti yang dilakukan Sumanto atau yang diduga dilakukan Sumanto. Dalam beberapa suku kuno atau aliran kepercayaan tertentu, memakan bagian musuh atau leluhur dipercaya bisa memberikan kekuatan. Kemudian ada kanibalisme psikopat. Inilah yang paling mengerikan. Pelakunya seperti Jeffrey Dahmer di Amerika atau Albert Fish, melakukannya di atas dorongan seksual, kesenangan atau keinginan untuk menguasai korbannya secara penuh. Pola ini tidak terjadi pada Sumanto. Lalu di manakah Sumanto sekarang? Berdasarkan laporan terakhir dari pengelola Panti An-Nur dan pemberitaan, dia masih tinggal di sana. Hidupnya tenang terpantau, tetapi terasing. Kasusnya mungkin sudah mereda dari pemberitaan, tetapi pelajarannya tetap relevan. Ia adalah cermin dari apa yang terjadi ketika hukum, kesehatan jiwa, dan nilai sosial tidak berjalan seiringan. Kisahnya adalah peringatan untuk lebih memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan secara psikologis di sekitar kita. Itulah akhir dari kasus Sumanto. Jika kalian punya pendapat atau kasus lain yang ingin kita bahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian untuk mendukung channel kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.